Kita akan membahas tentang sejumlah tips agar kita bisa hidup rukun meski tinggal bersama mertua. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, bahasan kita adalah seputar rumah tangga. Kita akan membahas tentang sejumlah tips agar kita bisa hidup rukun meski tinggal bersama mertua. Seperti yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, hidup seatap dengan mertua itu memang banyak tantangan, sehingga tidak sedikit menantu yang kemudian mengalami gesekan dengan mertuanya sendiri. Untuk menghindari gesekan ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi kali ini akan kita bahas apa saja yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dengan mertua, serta cara menghadapinya bagaimana. Yang pertama, salah satu penyebab kurang akurnya hubungan dengan mertua adalah karena mertua Anda tidak kenal batasan, tidak menghormati privasi Anda, sering ikut berpendapat dalam hal-hal yang semestinya bukan ranah mertua lagi, selalu berharap omongannya didengar dan permintaannya dituruti. Sebagai solusinya, buatlah batasan dari awal. Sebelum tinggal bersama mertua, diskusikanlah dulu dengan pasangan tentang seperti apa kebiasaan ibunya. Buatlah aturan dasar untuk setiap orang. Contohnya termasuk giliran memasak, giliran bersih-bersih, atau giliran membuang sampah. Selain itu, usahakan dalam 1 minggu ada 1 hari yang benar-benar diluangkan berdua dengan pasangan. Jadi ada jedanya, agar seorang istri tidak merasa terperangkap dalam kewajiban rumah tangga yang tidak ada habisnya. Sedangkan jika masalah utamanya adalah karena terlanggarnya privasi, maka lebih baik sekalipun tinggal bersama mertua, Anda tetap punya ruangan sendiri, beserta dapur kecil atau area tertentu yang mertua tidak turut menjangkaunya, agar di satu sisi ada kemandirian, tapi tetap bisa saling memenuhi kewajiban. Kemudian persoalan kedua yang juga sering menjadikan perbedaan pendapat dengan mertua adalah soal mengasuh anak. Sebagian mertua masih memiliki pandangan lama dalam mengasuh anak. Jadi seringkali mertua merasa bahwa Anda terlalu khawatir pada buah hati Anda. Contohnya, mertua minta tidur bersama anak Anda yang masih bayi, tapi semalaman anak Anda ini dibiarkan tidur dalam posisi tengkurap. Dari sudut pandang Anda tahu bahwa ini berbahaya, tapi mertua menganggapnya biasa saja. Contoh lain, usia anak Anda masih terlalu muda. Seharusnya belum bisa makan nasi, tapi oleh mertua disuapi nasi dan pikirnya hal semacam ini tidak masalah. Sementara Anda tentu saja keberatan. Jika kasusnya semacam ini, lebih baik Anda bersikap tegas. Tetapi jangan menuduh mertua Anda membahayakan anak. Sampaikan saja bahwa Anda merasa tidak nyaman, sebab jika bayi ditidurkan tengkurap semalaman, ada resiko bahayanya. Hanya karena hal ini tidak terjadi, ketika dulu mertua mengasuh pasangan Anda, bukan berarti resiko ini lantas tidak ada. Lanjut ke persoalan ketiga. Menantu juga kerap merasa kurang cocok karena mertuanya terlalu ikut campur. Mertua merasa ada kekeliruan dalam cara Anda mengurus rumah tangga, ada kekeliruan dalam cara Anda mengasuh anak, dan tanpa diminta, mertua berusaha membenahi kekeliruan tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Anda masih bisa menyelesaikan semuanya dan sama sekali tidak berharap mertua akan melakukan hal-hal tertentu untuk Anda. Jika seperti ini, lebih baik sampaikan saja pada mertua bahwa ia tidak perlu khawatir. Anda siap mengurus hal tersebut dan memang ada alasan mengapa Anda melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari cara mertua Anda. Persoalan keempat, mertua tidak mengikuti aturan keluarga. Adalah wajar bila seorang nenek atau kakek menuruti semua permintaan anak. Tapi ada kalanya ini menjadikan sesuatu yang tidak baik bagi anak tersebut. Contoh, setiap kali minta permen langsung diberi, bahkan dalam jumlah banyak. Anak beresiko sakit gigi. Dalam hal ini, berikan saja penjelasan sederhana dan tawarkan alternatifnya. Misalnya, Anda minta agar mertua hanya memberikan permen 1 kali saja dalam jangka waktu tertentu. Persoalan kelima, mertua terlalu banyak menuntut dan kadang-kadang permintaannya tidak masuk akal. Misalnya, Anda diminta pergi sejauh 2 jam perjalanan hanya untuk membelikan makanan kesukaannya malam-malam pula. Jika seperti ini, kompromikan dengan pasangan Anda, agar pasangan Anda bisa menyampaikan bahwa Anda berdua akan sangat dengan senang hati membantu di akhir pekan.
Tetapi memang tidak memungkinkan bila setiap saat mertua berharap didahulukan, sebab Anda pun punya kegiatan. Persoalan keenam, mertua berkata kasar atau bersikap kasar. Dalam situasi ini, tetaplah bersikap sopan meskipun mungkin Anda merasa emosi. Lalu sebisa mungkin batasilah interaksi dengan mertua. Persoalan ketujuh, mertua sangat dramatis dan sensitif, gampang sakit hati dan sering membesar-besarkan masalah. Jika terjadi semacam ini, bicarakanlah dengan pasangan. Kenali mertua Anda dengan lebih baik. Ketahui apa yang dapat menyenangkan hatinya, tetapi bukan berarti Anda harus selalu menyenangkan mertua. Persoalan ke-8, mertua Anda tidak menghargai, termasuk mengabaikan Anda, atau bergosip di belakang punggung Anda. Jika ini terjadi, Anda berhak membela diri. Bicaralah dan jangan takut untuk memberikan pembelaan, tapi tetap sampaikan dengan hormat. Terakhir, persoalan ke-9 adalah mertua terlalu mengontrol, selalu mengatur dan ingin merasa penting. Dalam situasi ini, lebih baik Anda jujur. Sampaikanlah bahwa tidak semua sarannya dapat Anda terima dan Anda ingin menangani segala sesuatunya dengan pasangan Anda. Intinya, yang perlu Anda ingat bila tinggal bersama mertua adalah membuat batasan, menghindari perdebatan, meminta bantuan bila perlu, dan ada kalanya Anda tetap perlu tahu kapan harus diam. Kurang lebihnya, demikianlah tips untuk Anda ingin hidup rukun dengan mertua di bawah satu atap yang sama. Tentu saja akan jauh lebih bijak lagi bila kita sudah berumah tangga, lebih baik tinggal mandiri. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.